Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Prabowani, SPD, guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dewasa ini, pembelajaran dengan kurikulum merdeka menuntut peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif, sehingga membutuhkan pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Saya menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan minat dari peserta didik. Siap, gerak. Siswa berbaris di depan kelas dan berjabat tangan. Saya menyambutnya dengan hangat dan bersahabat. Siswa melakukan kegiatan awal seperti hormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tepuk abita. Siswa doa sebelum pembelajaran dimulai. Saya melakukan afirmasi positif terhadap siswa sehingga timbul kesiapan dalam pembelajaran IPA. Kami membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dengan siswa selama kegiatan pembelajaran. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Asesmen diagnostik yang saya lakukan ada 2 tahap, kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif saya menggunakan teka-teki silang, sistem pencernaan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Sedangkan non-kognitif, saya menggunakan angket untuk mengetahui gaya belajar dari setiap siswa. Saya melakukan analisis terhadap hasil asesmen dan memetakan kebutuhan belajar siswa untuk membentuk kelompok tim belajar. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Saya menggunakan ice breaking berkaitan dengan makanan karena berhubungan dengan materi sistem pencernaan manusia. Setelah ice breaking snack, saya memberikan pertanyaan pemantik berkaitan dengan makanan yang telah mereka makan, yaitu materi sistem pencernaan manusia. Kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Berikut adalah diferensiasi proses di mana siswa akan memilih membuat produk sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Tim auditori mendengarkan materi sistem pencernaan manusia menggunakan media Spotify. Kemudian membuat peta konsep. Sedangkan tim visual, saya membagikan sebuah kartu yang saya sebut Magic Jar yang berisi gambar-gambar organ sistem pencernaan. Mereka harus menggunakan flashlight atau senter. Kemudian aplikasi Assembler Edu atau Augmented Reality untuk melihat sistem pencernaan manusia secara visual. Nah, kalian tahu ini apa? Tim kinestetik, mereka menggunakan anatomi sistem pencernaan manusia. Mereka bergerak melewati bagian-bagian dari organ pencernaan. Saya menggunakan aplikasi Gocha untuk menentukan urutan dari siswa. Siswa kemudian video dengan siswa lain agar mendapatkan hasil pembelajaran. Tim gabungan merupakan gabungan auditori, kinestetik, dan visual. Mereka membuat proyek alat peraga sistem pencernaan manusia. Alat peraga tersebut dari bahan bekas. Mereka menggunakan limbah kardus bekas, selang, dan juga suntikan. Diferensiasi produk. Setiap tim mempresentasikan hasil karyanya di depan guru. Hasil karya tim auditori merupakan peta konsep yang ditunjukkan seperti pada gambar. Peta pikiran atau peta konsep dicerna hingga menjadi nutrisi yang kecil. Tim visual menunjukkan urutan dari setiap magic jar yang berisi organ-organ pencernaan.
menggunakan media, kartu, dan flashlight smartphone. Setelah itu bawahnya ada esofagus atau kerongkongan. Kami adalah kelompok belajar Sedangkan tim kinestetik menunjukkan hasil rekaman video yang mereka lakukan di dalam karpet anatomi sistem pencernaan. Kami dari tim gabungan Gaya Belajar Kinestetik, Visual, dan Auditory. Berikut adalah alat peraga sistem pencernaan manusia. Kami akan mensimulasikannya. Sistem pencernaan menggunakan alat peraga, siswa mempraktikkan langsung bagaimana makanan dicerna. Saya melakukan ice breaking berupa uji kekompakan kolaborasi satu kelas menggunakan media balon. Kemudian, asesmen sumatif yang saya lakukan adalah dengan cara menggunakan ChatGPT atau AI dimanfaatkan oleh siswa untuk mencari referensi pertanyaan seputar sistem pencernaan manusia. Siswa menuliskan pertanyaan di selembar kertas origami yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, melipatnya membentuk sebuah pesawat kertas. Secara bersamaan, siswa menerbangkan pesawat kertas dan diambil oleh peserta lain. Siswa yang mendapat pertanyaan oleh teman lainnya kemudian menjawab pertanyaan langsung di kertas tersebut sebagai hasil asesmen formatif dalam materi ini. Kemudian dikumpulkan dan guru menilainya sebagai hasil aspek kognitif. Saya melakukan refleksi pembelajaran menggunakan aplikasi Mentimeter. Dengan cara siswa terlibat interaksi secara langsung, hasil pembelajaran dapat diketahui dengan cara melihat respon dari siswa yang ditunjukkan secara konkret dan real time. Hasil refleksi menjadi evaluasi bagi guru untuk kemajuan pembelajaran berikutnya. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan berbagai varian gaya belajar. Tadi saya dan teman-teman saya belajar tentang cara pencernaan makanan dengan banner. Teman sekelompok saya mencoba aplikasi yang baru kami ketahui, Assembler Edu. Ya, jadi di dalamnya itu kalau misalnya nggak biasa itu nggak kelihatan dalamnya ada apa. Tapi tahunnya itu kita kasih dia center. Belajar melewati sesuatu aplikasi yang dapat didengar seperti Spotify. Kita bisa mengetahui bahwa makanan itu tidak langsung ke pengeluaran yaitu buang air besar, tapi melalui tahap-tahap yang telah kita pelajari. Guru memberikan umpan balik dan benang merah sehingga terbentuk satu kesimpulan yang utuh. Siswa melakukan doa sebelum pembelajaran berakhir. Menurut saya, kegiatan ini sangat menyenangkan dan kita dapat mengenal proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Dan juga kita dapat belajar mengenai organ-organ pencernaan manusia dan kita dapat menghindari dari makanan yang tidak baik bagi tubuh kita. Menurut saya, di pembelajaran hari ini saya dan teman-teman saya belajar dengan berkelompok. Di dalam kelompok kita dapat berdiskusi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Sangat seru dan menyenangkan karena Bu Arum memberikan pilihan kepada kita untuk cara kita belajar, bagaimana cara yang paling efektif untuk masing-masing individu untuk belajar. Ya, pada intinya luar biasa. Salut pada Saudara Arum Prabhawan SPD yang sudah memberikan contoh pembelajaran berdiferensiasi yang real dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran berpusat pada murid, muridnya sangat aktif dengan berbagai teknik yang ada di masing-masing kelompok. Luar biasa, harapannya nanti bisa menginspirasi pada teman-teman yang lainnya, memotivasi untuk mensukseskan kurikulum Merdeka, utamanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Ibu Arum sungguh sangat bermakna, sehingga materi yang tersampaikan kepada anak-anak sungguh dapat diterima dengan gaya bahasa yang sederhana, dengan metode yang bisa diterima oleh anak-anak. Demikian video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan sumbangsi bagi dunia pendidikan. Maju pendidikan Indonesia. Terima kasih, Espero, cerdas, jaya, jaya, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.